or suspected smart criminal. Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film action misteri yang berjudul Gumrar keluaran tahun 2023 ini. Film ini mengisahkan sebuah pembunuhan misterius dengan alasan yang juga misterius. Tersangka utamanya adalah seorang cowok ganteng berewokan, tapi pas tuh orang ditangkap, muncul lagi mas-mas yang mukanya plek ketiplek mirip bener. Tapi anehnya mereka itu beda orang dan mereka nggak saling mengenal. Nah, mau tau gimana inspektur cantik memecahkan kasus yang sangat membingungkan ini? Nggak usah pakai lama deh, member Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan sebuah rumah yang sedang diintai oleh mas-mas yang pakai kerodong kuning. Nggak pakai babi bu, tuh mas-mas berewokan langsung mendobrak masuk dan mengejar pemilik rumah. Singkat cerita, tuh orang pun langsung dibunuh dengan sangat kejamnya. Namun ketika dia mau kabur, dia malah melihat ada orang yang rame-rame di luar. Karena hal itulah dia mau kabur lewat belakang aja. Tapi sialnya dia hampir aja menjatuhkan pot bunga mawar. Namun tanpa dia sadari, tangannya kena tuh duri mawar dan darahnya ngecap di pot itu. Singkat katanya, dia pun berhasil kabur dengan lancar jaya. Dan di tengah hujan deras, dia pun membakar semua bajunya. Aduh, film India memang sungguh realistis. Nggak lama kemudian diperlihatkan bila ada mbak-mbak yang naik taksi datang ke TKP. Ternyata mbak-mbak itu adalah detektif polisi yang bernama Sivani Mathur. Nah, di TKP ada inspektur polisi yang sotoy. Dia tuh bilang kalau ini mah kasus receh. Ini mah udah pasti fix no debat kasus pencurian. Namun pas Sivani datang, semua pun langsung pada kicep. Ternyata Sivani ini adalah detektif yang ditugaskan langsung oleh komisaris polisi untuk kasus ini. Sivani juga marah-marah sama polisi-polisi di sana karena berkeliaran tanpa pakai sarung tangan. Nah, menurut analisanya si Sivani, tersangka itu datang dengan terang-terangan. Dia juga sempat-sempatnya kejar-kejaran dengan korban. Bahkan korban sempat melukai tersangka. Setelah membunuh korban, tersangka membajari rumah itu dengan air yang bertujuan agar semua sidik jari dan darah tidak tertinggal di sana. Di luar juga ditemukan tapak sepatu. Jadi kesimpulannya, tersangkanya cuma satu orang dan motifnya masih belum jelas. Nggak lama kemudian, asisten komisaris polisi yang bernama Yadav juga datang ke sana. Dan setelah ngemeng-ngemeng yang nggak penting, semua orang yang kira-kira berhubungan dengan korban langsung diinterogasi. Nah, dari keterangan adiknya Akas, diketahui kalau Akas itu baru aja cerai dengan istrinya dan kembali ke India dari luar negeri. Adiknya nggak percaya kalau ada motif dendam di kematian kakaknya itu, karena si Akas ini sama sekali tidak punya kenalan di India. Hal itu juga diperkuat dengan bukti hilangnya uang 2 juta rupiah di berangkas. Sialnya lagi, CCTV komplek juga lagi rusak. Tapi nggak tahu juga sih ya, ini sengaja dirusak atau emang rusak dari sananya ya? Karena masih belum menemukan titik terang, semua tetangga Akas pun diinterogasi satu persatu. Sampai ada satu remaja yang rumahnya di seberang rumahnya si Akas. Dia bilang kalau dia mendengar suara berisik, tapi dia nggak peduli. Wong pas itu dia lagi in the house sama pacarnya karena rumah lagi sepi. Tapi dari foto selfie itu orang, Sivani menemukan sosok yang terduga pelaku pembunuhan si Akas. Nah, di kantor polisi, Inspektur Pankaj merasa risih dengan kedatangan Sivani. Tapi Yadav nggak bisa berbuat banyak karena Sivani itu adalah detektif yang handal dan juga anak buah kesayangan komisaris polisi. Nggak lama kemudian, Sivani laporan ke Yadav tentang foto terduga tersangka. Namun pas melihat tuh foto, Yadav langsung mengenali tuh orang sebagai Arjun Sehgal, seorang insinyur. Tapi kok ya si Yadav ini kayaknya punya dendam pribadi gitu ya sama si Arjun. Nggak lama kemudian, Arjun pun dicokok sama si Sivani dan langsung dimasukin ke gudang kantor polisi. Ketika Yadav datang ke gudang, si Arjun jelas saja kaget, apalagi pas ditanyain tentang kematian Akas Sadarna. Di sini Arjun pun mengelak kalau dia itu tidak mengenal siapa itu Akas. Terus pas ditanyain alibi pas kematian si Akas, dia bilang kalau pas jam itu dia lagi ikut pesta perusahaannya. Setelah itu emang dia pulang lebih dahulu karena dia pengen ketemu sama temennya. Sialnya di tengah jalan ban mobilnya kempes. Butuh waktu 2 jam untuk ganti tuh ban mobil karena dongkraknya rusak. Untungnya ada supir taksi yang lewat dan dibantuin sama tuh supir taksi. Tapi ketika dikasih lihat foto terduga tersangka yang pakai kerodong kuning, Arjun pun kaget. Dia pun bilang kalau itu bukan dia. Tapi pas mau polisi udah pada keluar, Yadav bilang ke Arjun, lupakan karir dan kehidupan cintamu, kamu sudah tamat. Jelas saja Arjun teriak-teriak dan bilang kalau itu bukan fotonya. Yadav mencoba menjebak dirinya. Namun kejadian di luar nalar malah muncul ketika polisi di sana membawa cowok yang mabuk yang mirip banget plek ketiplek sama kayak Arjun. Dia dibawa ke kantor polisi karena mabuk dan menyerang polisi. Lah kok bisa?
Terus pembunuhnya siapa ya? So, kita kembali lagi ke 3 bulan yang sebelumnya, di mana semua ini bermula. Di saat itu, diperlihatkan bila si Arjun sedang curhat ke temannya kalau dia tuh lagi naksir sama cewek manis yang bernama Jahvi Bell. Arjun bilang setiap hari dia sengaja nunggu lift yang dinaiki Jahvi untuk sekedar berduaan dengannya. Sampai suatu hari, Arjun memberanikan diri untuk menyapa Jahvi dan mengajak tuh cewek untuk ngopi bareng. Namun si Jahvi bilang, pertanyaanmu salah, coba lagi lain waktu. Nah, hal itu pun berlanjut hampir setiap hari selama beberapa minggu. Namun tetap aja si Jahvi ini nyuakin si Arjun mulu, tapi sambil senyum. Lah kan jadi penasaran. Oh emang ya, cewek kalau buat cowok mati penasaran tuh ahli bener. Nah, intinya sih sampai suatu saat Arjun menyadari sesuatu. Dan keesokan harinya, Arjun pun kembali berduaan di lift. Kali ini Arjun gak bilang sepatah kata pun. Hal itu malah membuat si Jahvi jadi penasaran. Namun pas si Jahvi mau turun, Arjun bilang, maukah kamu ngeteh sama daku? Oh alah, ini cewek gak suka kopi, sukanya teh. Oh gitu aja harus sok cuek. Singkat cerita, mereka pun ngeteh bareng. Dan yang lebih mengejutkan lagi, si Arjun ini gak perlu memperkenalkan diri. Ternyata si Jahvi ini juga penasaran sama si Arjun. Dan dia itu sudah tahu semua latar belakangnya si Arjun. Dan udah tahu kan, dari kenalan di lift, jadian. Asik. Di tempat lain diperlihatkan mafia kota yang bernama Thoyib. Dia dikasih tahu ada klien baru yang pengen ketemu. Dan muncullah orang yang mirip benar dengan si Arjun yang bernama Suraj Rana yang bisa dipanggil Roni. Ditemani sahabat endut yang bernama Chadi, mereka pun berniat bekerja sama dengan Dul Thoyib. Ternyata si Roni dan Chadi ini baru aja membobol mesin ATM. Roni bilang kalau mereka itu salah langkah karena mesin ATM itu generasi terbaru. Jadi kalau asal membuka tuh mesin, bom tinta di dalam mesin akan meledak dan semua uang di sana akan jadi kertas nggak berguna. Roni juga bilang kalau di mesin itu berisi 2 juta rupiah dan menunjukkan video perampokan itu ke Thoyib. Mendengar 2 juta rupiah, Thoyib pun setuju asal uangnya dibagi 2. Tapi tuh mesin harus ditinggal di sana. Besok kalau hackernya udah bangun bobo, si Roni baru dipanggil. Lah penjahat mau dikadalin, Roni jelas saja ogah lah, sekate-kate. Namun si Thoyib bilang sebagai jaminan dia akan ngasih uang 200 ribu rupiah dulu. Besok kalau kita buka bareng, baru kita bagi tuh uang. Ya udah deh, daripada nggak dapat apa-apa, Roni pun setuju. Namun itu cuman akal-akalannya si Thoyib aja. Dia itu langsung menyuruh hackernya untuk membuka tuh brankas. Tapi kocaknya, isi tuh ATM semuanya uang monopoli sama uang Dora. Dan barulah si Thoyib sadar kalau dia tuh udah ditipu abis-abisan. Di tempat lain, Roni dan timnya pun kipas-kipas karena dapat uang 200 ribu rupiah dengan mudah. Joget. Keesokan harinya diperlihatkan bila si Arjun membawa si Jahvi ke sebuah bangunan apartemen yang sedang dibangun. Ternyata si Arjun ingin menunjukkan bila ini adalah apartemen pertama yang dia rancang. Di sini Arjun pun bilang kalau dia itu sangat mencintai si Jahvi dan ingin lebih serius. Keesokan harinya diperlihatkan bila si Jahvi pengen minta izin untuk mengikuti reunian kampus di Mumbai. Tapi abis itu dia mau langsung terusan ke Dubai karena ibunya yang menetap di Dubai akan ulang tahun. Aslinya sih Arjun gak mau ditinggal karena di saat yang bersamaan peresmian apartemen barunya si Arjun juga akan dihelat. Apalagi ketika si Arjun tahu kalau emaknya si Jahvi itu belum tahu tentang hubungan mereka dan mencoba menjodohkan si Jahvi dengan cowok-cowok kenalan emaknya. Melihat cowok-cowok yang mau dikenalin sama si Jahvi adalah cowok-cowok tajir dan grade A, tanpa sadar si Arjun pun malah jadi nyebelin. Daku mah apa tuh, cuman kremesan gorengan di hamparan tahu isi sama bala-bala. Karena hal itulah si Jahvi pun malah jadi gedek dan pengen cabut dari sana. Di lain tempat diperlihatkan bila si Roni dan Chadi lagi asik jalan-jalan naik mobil. Tapi tiba-tiba mereka ditabrak sesuatu. Dan tak lama kemudian Roni udah sadar di sebuah gudang. Ternyata mereka itu diculik sama Bang Thoyib. Intinya si Thoyib ini pengen uang 2 juta rupiahnya. Kalau enggak Chadi akan dibongkar badannya dan organnya mau dijual kiloan.
Udah dilukis-lukis segala tuh badannya ya. Melihat sahabatnya digituin, dengan kerennya Roni langsung menghajar semua anak buahnya si Dul Thoyib. Lihat aja sendiri deh, pokoknya keren lah. Mak aku ndelosor. Sialnya karena tembak-tembakan itu, Chadi malah harus mati karena ketembak. Aduh sedih banget. Kok rewind? Oh alah kadal berana, ini baru halunya si Roni aja toh. Karena mikir kalau dia gelut Chadi bisa dalam bahaya. Ya udah deh, nggak jadi gelut. Akhirnya Roni pun menyanggupi. Dia akan memberikan uang 2 juta rupiah ke Dul Thoyib. Yang penting mereka nggak disakiti. Karena hal itulah Roni dikasih waktu 1 minggu buat dapetin tuh uang. Di lain tempat, dipilihkan si Arjun kelihatan kebingungan di rumahnya dan dia pun seperti mencari sesuatu. Sedangkan di bandara, Javi seperti sedang menunggu si Arjun. Tapi tuh orang nggak kelihatan juga batang hidungnya. Ujuk-ujuk si Arjun datang. Jelas aja si Javi senang bener lah. Arjun juga melamar si Javi. Mbak, ini bandara. Aduh, inget tempat ngapa? Sama kalau mau ngelamar modal cincin kayak cowok kok nggak modal. Adalah intinya si Arjun berencana melamar si Javi setelah dia pulang dari Dubai. Di lain tempat, diperlihatkan si Roni sedang berjudi untuk mendapatkan uang 2 juta rupiahnya Dul Thoyib. Namun naasnya, uang patungan timnya itu malah rungkat semua karena si Roni kalah main kartu. Di luar, Yayu pun marah sama si Roni karena uangnya juga ikutan ambles. Chadi juga marah sama si Roni. Kenapa si Roni ini dulu nyari masalah dengan si Dul Thoyib? Tapi tiba-tiba si Chadi hilang entah kemana. Ternyata si Chadi itu diculik sama si Dul Thoyib lagi. Thoyib tahu kalau si Roni udah kalah judi. Ya udah deh, si Chadi pun mau dibongkar badannya dan jeroannya akan dijual ke tukang soto. Roni jelas saja memohon. Dia berjanji akan membawa uang 2 juta rupiah itu asalkan si Chadi nggak dijadiin soto jeroan. Di sini Roni pun mencoba menelpon semua kenalannya untuk minjem uang, tapi hasilnya nihil. Nggak ada orang yang mau minjemin uang ke Roni. Di tempat lain diperlihatkan acara peresmian dan pesta selamatan apartemen baru yang dibangun oleh si Arjun. Namun di tengah pesta itu, Arjun izin pulang lebih cepat karena dia mau ketemu sama seseorang. Tapi anehnya, di dalam mobil, si Arjun ini kelihatannya kesel bener. Lah, ini bocah kenapa ya kesel? Kalau si Roni mah jelas wajar, tapi Arjun kenapa dia kesel? Dan setelah itu, scene pun diperlihatkan kalau Arjun atau Roni mengenakan baju kerodong kuning. Nah, di sini Om tuh nggak tahu nih, ini Roni atau si Arjun. Pokoknya setelah itu kita tahu kalau tuh orang membunuh Akash dengan kejam. Di masa kini diperlihatkan kepolisian bingung bener, apalagi mereka tuh mirip. Tapi dari data diri mereka itu sama sekali saling tidak mengenal. Karena hal itulah Yadav langsung menelpon sahabatnya seorang pengacara. Nah di dalam si Fanny mencoba menginterogasi si Roni. Tapi tiba-tiba Roni udah membawa sapu tangannya si Fanny tanpa Fanny sadari. Roni juga bilang di waktu pembunuhan si Akash dia lagi nongkrong bareng temannya yang bernama Chadi. Merasa ini orang nyolot bener, si Fanny pun langsung mengambil tuh sarung tangan dan menyuruh anak buahnya untuk mengetes DNA atau sapu tangan. Melihat si Roni yang petakilan seenak jidatnya sendiri, Pangkats pun pengen mengajar si Roni. Tapi Roni ini bilang kalau menurut undang-undang, polisi yang melakukan kekerasan di saat interogasi akan diskors dan terdakwa akan dibebaskan. Ya udah deh, semua polisi di sana pun langsung pada kicep. Nggak lama kemudian, temannya si Yadav yang bernama Biju sampai di sana. Dia kaget parah melihat si Arjun ada kembarannya. Dari kasus ini, Biju mengatakan kalau foto di TKP itu sekarang udah nggak berguna lagi. Menurut undang-undang, polisi harus menemukan tersangka yang asli. Kalau enggak, kedua orang itu akan dinyatakan bebas. Ya, walaupun salah satu mereka udah pasti adalah pembunuhnya, tetap aja undang-undang nggak bisa memutuskan. Biju mengatakan dia akan mencoba menunda sidang, dan selama itu Yadav harus menemukan bukti kuat siapakah pembunuh yang sebenarnya. Karena hal itulah, Yadav memerintahkan semua bawahannya untuk bekerja keras, mencari semua bukti apapun. Nggak lama kemudian, Arjun pun disuruh membuka bajunya. Dan di lengannya terlihat ada luka sayatan benda tajam. Di sini si Fanny menyadari kalau luka itu seperti luka sayatan beling. Namun Arjun bilang kalau luka itu dia dapat pas mengawasi proyek apartemen. Anehnya pas si Roni juga disuruh membuka baju. Aduh ngebet bener ngumbar burungnya ya. Anehnya si Roni juga punya luka yang sama persis dengan milik si Arjun. Lah kok bisa? Ya udah deh, satu-satunya cara adalah dengan melakukan tes DNA. Namun pas si Fanny menanyain hasil tes DNA ke dokter malah belum menerima tuh sampel. Lah kocak, polisi yang disuruh nganterin sampel malah lagi asik live streaming gendal-gendel. Oh, bocah tua mesum.
Nggak cuma tes DNA, anjing pelacak juga diturunkan. Tapi anehnya, tuh Gugu nggak bisa membedakan aroma dari Arjun dan si Roni. Si Fanny juga menanyakan sosok Arjun dan Roni itu ke keluarganya Akas. Tapi mereka bilang nggak pernah melihat sosok itu. Si Cadi juga nggak ketinggalan diinterogasi. Tapi dia kaget pas dibilang si Roni membunuh orang. Kadal main keplak aja, Cok. Di sini Cadi pun bilang, walaupun hidup mereka itu hidup luntang-lantung, tapi dia nggak percaya kalau si Roni itu bisa membunuh orang. Oh, polisi bapuk, malah noyor-noyor aja. Karena nggak menemukan petunjuk, si Fanny datang ke bagian cybercrime. Tapi yakinlah sumpah, Arjun dan si Roni itu kayaknya emang nggak saling mengenal. Karena dari data lokasi HP mereka nggak pernah berdekatan sama sekali dan tidak ada pesan di antara mereka. Malam harinya, Yadav marah besar sama anak buahnya karena udah seharian kekiter nggak menemukan bukti sama sekali. Karena jengkel, Yadav pun menyuruh gebukin si Arjun dan memaksa si Arjun mengaku sebagai pembunuh. Tapi Arjun tetap aja nggak mau mengaku sesuatu yang nggak dia lakukan. Di saat Arjun digebukin, si Fanny menyuruh anak buahnya untuk mengecek dongkrak mobilnya si Arjun. Dan emang bener sih ya, tuh dongkrak emang rusak. Di sini si Fanny mulai menyadari kalau apa yang dibilang si Arjun itu emang bener dan mulai mencurigai si Roni. Ya udah deh, abis itu kaki Roni pun dimasukin ke ember. Kalau Roni nggak mau mengaku, dia akan disetrum habis-habisan. Tapi emang ini orang tengil bener sih ya, dia malah mencoba merayu si Fanny. Ya udah deh, langsung disetrumin dah tuh orang. Setelah itu, diperlihatkan bila si Yadav membisikkan sesuatu ke Pangkats. Hal itu membuat si Fanny menjadi sedikit curiga. Karena hal itulah si Fanny menanyakan ke Gopal apa maksud teriakan si Arjun kemarin kalau si Yadav itu mencoba menjebak dirinya. Dengan takut-takut Gopal pun bilang kalau sebenarnya Yadav itu sangat membenci si Arjun. Itu semua karena 8 tahun yang lalu putri dari si Yadav kawin lari dengan seorang cowok dari kasta rendahan. Yadav yang sangat menjunjung tinggi supremasi kasta nggak terima. Dan orang yang membantu putrinya si Yadav melarikan diri itu adalah si Arjun ini. Karena hal itulah Yadav sangat ingin menghancurkan hidupnya si Arjun. Dan kali ini adalah kesempatan emas. Nggak lama kemudian si Fanny mendapatkan telepon dari dokter yang mengatakan kalau hasil tes DNA-nya sudah keluar dan hasilnya 100% cocok. Ketika menanyakan sampel siapa yang cocok, Arjun atau Roni, dokter malah kaget. Lah, ini sampel 2 orang tuh. Waduh. Keesokan paginya diperlihatkan polisi memberikan minuman ke ruangannya si Arjun. Sedangkan diperlihatkan juga ada polisi yang nganterin Roni ke toilet. Namun di sini terlihat kondisi Arjun yang kayaknya udah mati. Diam-diam bae, Mas. Tapi pas dicek, Arjun langsung menyerang polisi itu dan langsung hendak kabur. Anehnya, pas si Roni melihat si Arjun, dia langsung menjegal si Arjun. Arjun jelas aja kaget, ada orang yang mirip dengan dirinya. Nggak pakai lama, 2 orang mirip ini pun langsung gelut dengan kerennya. Pokoknya, dua gedebuk kerompang, gelepang. Di saat udah saling mau bunuh-bunuhan, Pangkas datang dan berhasil memisahkan mereka. Di sisi lain, dokter mengatakan kalau hasil tes DNA kedua orang itu sangat identik. Hal itu mungkin terjadi kalau mereka itu adalah kembar identik. Satu-satunya cara untuk menentukan siapa yang bersalah adalah dengan sidik jari. Karena sidik jari itu tidak ada yang kembar identik. Karena hal itulah, si Fanny kembali melakukan olah TKP untuk mencari sidik jari tersangka. Tapi koplaknya, di saat semua orang lagi pada sibuk, Gopal malah lagi asik lihat Live Bigo gendal-gendul. Karena sinyalnya ngadet, dia pun malah pergi ke balkon. Sialnya, karena kaget dipergokin sama si Fanny, pot bunga yang ada sidik jarinya malah jatuh tank kemprompiang. Sehingga satu-satunya bukti sekarang malah musnah. Nah, karena bingung harus gimana lagi, kedua saudara kembar gak akur ini pun diinterogasi terpisah. Dan kita pun diceritakan kenapa mereka berdua itu bisa saling membenci, bahkan pengen saling bunuh. Dulu itu mereka tinggal dengan mesra dengan ayah dan ibu mereka. Namun suatu saat ayah mereka mengalami masalah keuangan. Ibu mereka yang ingin bekerja lagi dilarang oleh babenya. Karena hal itulah emak malah mencari uang dengan cara berjudi. Hebatnya, emak malah sering menang judi. Dan dari uang judi itulah dia sering membelikan pakaian, mainan, dan uang jajan untuk Arjun dan si Roni. Hal itu jelas saja dibenci oleh ayah mereka. Dan mulai dari saat itu, orang tua mereka saling sering bertengkar. Berjalannya waktu, gap antara ayah dan emak mereka semakin besar. Arjun lebih condong ke ayahnya karena dia tuh terkenal pintar dan cerdas. Sedangkan si Roni lebih condong ke emaknya karena dia tuh lebih kreatif, kuat, dan yang pasti nurun sifat dewa judi emaknya itu. Namun naasnya, dari awalnya berjudi untuk menutupi keuangan keluarga, emak malah menjadi kecanduan judi. Karena hal itulah, orang tua mereka pun bercerai dan hak asuh anak semuanya dipegang oleh ayah mereka. Pernah suatu ketika, pada saat ulang tahun Arjun dan si Roni, emak datang untuk mengajak mereka makan McD buat ngerayain ulang tahun. Tapi Arjun menolak karena dia tahu ayah mereka pasti akan sangat marah.
Melihat Arjun yang acuh setelah dikasih kado, Roni malah marah besar. Kenapa emak masih sayang sama si Arjun? Wong Arjunnya aja kayak bangkai kayak gitu. Namun emak mengatakan kalau semuanya itu adalah anak kesayangannya, dia tidak akan membeda-bedakan. Karena emak menemui Arjun dan Roni secara diam-diam, babenya akhirnya mengajukan tuntutan secara hukum. Yang mana itu emak tidak boleh menemui Arjun dan si Roni sampai mereka tua. Kalau melanggar, emak akan dipenjara. Nah, sampai pada suatu titik, ketika itu emak pengen banget ngomong sama si Arjun dan si Roni. Pokoknya sampai mohon-mohon sama si Babe, tapi Babe tidak mengizinkan. Ternyata itu adalah permintaan emak untuk terakhir kalinya. Setelah itu, emak ditemukan telah meninggoy karena OD. Karena kematian emak itulah, sikap Roni menjadi berubah drastis. Dia menyalahkan ayahnya dan Arjun sehingga emaknya meninggal. Dan mulai saat itu, kedua anak kembar ini pun saling bertengkar dan saling ingin bunuh ketika ada kesempatan. Intinya sih, di interogasi itu mereka berdua itu saling menyalahkan. Dan akhirnya ditemukan fakta baru. Kalau pas mereka masih kecil, dua orang ini pernah dirawat di rumah sakit jiwa khusus anak. Bahkan mereka juga saling tuduh ketika di RSC itu, kalau salah satu dari mereka itu menusuk leher dari Pak Dokter pakai bolpen. Karena penasaran, si Fani pun mengkonfirmasi hal itu ke RSC anak. Tapi sayangnya, dokter yang ditikam itu sedang keluar kota saat ini. Tapi dari informasi stafnya, kejadian itu emang benar terjadi. Tapi sampai saat ini nggak ada yang tahu siapa yang menikam tuh dokter, karena mereka itu mirip plek ketiplek. Nah, kembali lagi ke interogasi. Intinya si Arjun bilang kalau yang membunuh itu pasti si Roni, karena si Roni itu punya ambisi untuk menghancurkan dirinya yang sekarang udah sukses. Sedangkan si Roni itu cuma preman penipu yang hidupnya luntang-lantung nggak jelas. Arjun juga bilang kalau mereka udah tahunan gak pernah saling ketemu. Tapi beberapa hari yang lalu Roni datang ke rumahnya. Ternyata pada saat itu Arjun lagi kegitar nyariin cincin buat ngelamar si Javi. Arjun menuduh saudaranya itu telah mencuri cincinnya. Itulah kenapa di bandara si Arjun ngelamar si Javi gak pakai cincin. Karena kecurigaan itulah Arjun menyuruh preman untuk gebukin saudaranya sendiri. Tapi kampretnya tuh cincin sebenarnya nyempil di laci dashboard. Karena tahu dia digebukin tanpa alasan, Roni pun bilang dia akan balas dendam dan akan membuat Arjun menderita. Hal itu pun dibenarkan oleh si Roni. Tapi polisi bisa apa? Masa iya dijadiin tersangka gara-gara cuman ancaman gak ada buktinya? Kesal mendengar itu, si Fani pun bilang ke Roni kalau dia akan membuktikan Arjun tidak bersalah dan menjebloskan Roni ke penjara. Tak lama kemudian, si Fani menemui si Yadav. Yadav bilang kalau dia gak percaya perkataan si Arjun dan menyuruh si Fani lebih fokus ke Arjun aja. Namun si Fani punya pemikiran lain. Dia tahu kalau si Yadav itu punya dendam pribadi sama si Arjun. Si Fani juga bilang kalau dia itu tidak mau mendukung keinginannya si Yadav, walaupun si Yadav atasannya. Dan tiba-tiba si Fani juga dapat informasi baru kalau sebelum pembunuhan si Akas, Roni itu punya hutang sebesar 2 juta rupiah. Tapi setelah kematian si Akas, utangnya pun langsung lunas. Hal itu pun semakin membuat si Fani mencurigai si Roni. Namun pas meminta keterangannya si Roni ini telah hilang dari tempatnya. Ternyata Roni dibawa ke sebuah TKP pencurian toko perhiasan oleh si Yadav. Yadav sengaja membawa si Roni agar si Roni berpura-pura mengaku sebagai pencuri perhiasan itu. Seenggaknya Roni nggak akan dituduh sebagai pembunuh, biar si Arjun aja yang dituduh sebagai pembunuh. Kan win-win solution. Namun Roni mah ogah, dia bisa membayar utang karena dia menang judi kok. Kalau nggak percaya silahkan cek aja di tempat bandar judinya. Hal itu pun dibenarkan oleh si bandar. Awalnya sih emang si Roni itu kalah abis-abisan. Tapi habis itu dia menang sampai 2 juta rupiah. Karena informasi itu, Yadav merasa menang karena bukti ini sudah bisa membuktikan kalau si Roni itu tidak membunuh si Akas. Namun ketika si Yadav sudah girang karena bisa memenjarakan si Arjun, si Yadav malah dapat laporan kalau si Fani punya saksi yang bisa menyatakan kalau si Arjun itu tidak bersalah. Dan benar aja, pas si Yadav sampai di kantor polisi, dia kaget parah karena ada putrinya yang kawin lari di sana. Putrinya Yadav bersaksi kalau pas kejadian pembunuhan itu, si Arjun pergi ke rumahnya. Arjun gak bisa bilang pas interogasi karena dia khawatir dengan keselamatan putrinya si Yadav itu. Belum lagi si Fangi membawa saksi supir taksi yang nolongin Arjun pas bannya kempes. Karena hal itulah Yadav pun jadi mumet. Semua polisi yang mumet juga sih. Hanjuk sing bunuh siapa lah? Lah kok ngamuk? 6 bulan kemudian diperlihatkan sidang Arjun dan si Roni. Intinya sih karena sampai waktu yang telah ditentukan polisi belum bisa menemukan bukti siapa yang membunuh si Akas, maka menurut undang-undang India, Arjun dan Roni tidak bisa dihukum. Dan hakim pun menyatakan kalau kasus ini ditutup dan mereka bisa bebas. Ya si Yadav kecewa lah, ya iyalah. Sedangkan si Fani merasa sedikit lega karena si Arjun yang tidak bersalah tidak dijadiin tersangka. Tapi dia juga gondok banget karena Roni yang seharusnya dipenjara juga ikutan bebas. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian diperlihatkan belas si Fani telah kembali ke kesatuannya. Nah di saat itu dia melihat berkas laporan kehilangan atas nama Javi dan yang mengajukannya adalah si Arjun.
Karena merasa ada yang janggal, si Fanny pun mendatangi apartemennya si Jafni. Tapi di sana hanya ada temannya, sedangkan si Jafni udah beberapa bulan gak kelihatan. Mbak Yanti ini pun bilang kalau 7 bulan yang lalu Jafni ini memutuskan tinggal di Dubai dan menikah dengan cowok pilihan emaknya. Saat itu Arjun yang dikasih tahu hal itu juga merasa ada yang ganjel karena pesan yang dikirim itu bukan gaya chatnya si Jafni. Dan dari informasi si Yanti kalau si Jafni ini pernah berhubungan dengan cowok yang bernama Akas. Wah, ini serunya baru nongol nih. Ternyata pas si Arjun dan si Jafni di bandara, di sana juga ada si Akas. Udahlah, om buka aja deh. Yang membunuh itu sebenarnya si Arjun, coy. So, kita flashback kembali ke belakang. Akas yang bertemu dengan si Jafni di reunian merasa nepsong kembali. Akas yang bangkai ini memaksa si Jafni untuk twing-twing. Nggak cuman itu, biar si Jafni ini nggak berontak, tuh cewek dikasih narbobo boy. Sialnya si Jafni malah odeh dan meninggoy. Karena nggak mau berurusan dengan polisi, Akas pun menyuap polisi dengan uang 2 juta rupiah. Hal itu pun diketahui oleh si Arjun, dan kita pun sudah tahu kelanjutannya. Arjun membunuh si Akas dengan kejam untuk balas dendam. Nah, karena masih belum puas, si Fanny pun mendatangi dokter yang dulu pernah ditikam oleh si Roni atau si Arjun. Dari dokter itu, si Fanny merasa kaget ketika tuh dokter bilang, emang sih ya, 2 anak itu nggak pernah akur, bawaannya pengen gelut mulu. Tapi kalau ada orang di luar mereka yang mengganggu salah satu dari mereka, entah kenapa mereka menjadi bersatu untuk menghancurkan pengganggu itu. Lah etan, si Fanny dikibulin cok selama ini. Di tempat lain, 2 bersaudara ini pun akhirnya bertemu. Arjun bertanya kenapa si Roni membantunya. Ternyata pas gelut pertama itu, Roni bilang skenario yang sama seperti di RSC. Jadi pas tahu kalau si Arjun ditangkap polisi, Roni langsung berniat membantu saudaranya itu. Di saat olah TKP, Roni sengaja membuang bajunya agar anjing pelacak jadi bingung. Roni juga melukai tangannya sendiri biar polisi juga bingung. Sejak awal Roni paham kalau Yadah pasti akan menyudutkan si Arjun karena dia emang gak suka dengan si Arjun. Nah, di saat itulah Roni berusaha terlihat tengil di depan si Fanny biar si Fanny sebel sama dia dan jadi membela si Arjun. Setelah sama-sama udah punya pendukung di kepolisian, tinggal gimana cara mereka untuk saling membuat ragu polisi. Di sini Arjun pun nanya gimana kalau si Fanny sadar. Roni pun bilang mungkin sekarang si Fanny sudah sadar, tapi dia tidak akan bisa berbuat banyak. Masih inget taksi di awal film yang ngantar si Fanny ke TKP? Yaps, dia itu disuruh berpura-pura untuk jadi saksi supir taksi yang membantu Arjun pas ganti ban. Hal itu pun dilakukan demi bisa melindungi si Arjun. Kalau si Fanny sekarang mencoba menangkap mereka, maka si Fanny juga akan disalahkan. Arjun kembali menanyakan kenapa si Roni sampai nekat berbuat sejauh itu. Toh mereka kan saling membenci. Roni bilang dulu mendiang ibu mereka pernah berpesan, sebenci apapun Roni dengan si Arjun, mereka semua itu adalah saudara. Emak menitipkan si Arjun kepada si Roni agar selalu menjaga saudaranya itu. Nah, setelah mendengar itu, Arjun pun memberikan sebuah amplop. Arjun bilang sekarang dia sudah tidak punya tujuan hidup lagi, dan Arjun menyerahkan rumah mendiang ayah mereka ke Roni. Namun pas membuka tuh amplop, ternyata selama ini Arjun juga kangen benar sama emak dan si Roni. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Plot twist nggak sih ya? Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Terima kasih juga sudah menonton sampai di detik ini. Dan terima kasih juga yang sudah ngasih super thanks. Sampai jumpa di video om selanjutnya. Dan Birmilatin.